Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatmaren Alfawas, kelas 11 PDK 1. Hari ini saya akan membahas materi bab 9 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Secara biologis, orang tua adalah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Orang tua berperan penting dalam kehidupan. Mereka yang mengajarkan tentang segala sesuatu yang ada. Sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua, seperti berbuat baik, memberikan kasih sayang sepenuh hati, dan membuat bahagia dan senang. Guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu, pengetahuan, dan karakter yang dimiliki. Menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Sebagai anak, kita harus hormat kepada orang tua, seperti menaati semua perintah orang tua, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayani dengan penuh keikhlasan, mencintai dengan sepenuh hati, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak, mendoakan keselamatannya, menyambungkan tali silaturahmi dengan teman dekat orang tua, berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik. Sayangi dan hormati sepenuh hati, berkata-kata baik. Salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela. Hormat atau akhlak anak kepada guru. Kita juga harus hormat kepada guru dengan cara cintai dan hormati guru, mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikanlah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segera meminta maaf. Menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya. Teladani perilaku terpujinya. Ikuti nasihat-nasihat baiknya. Dan tekun disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Ikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Menurut hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat, serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dengan sabdanya bahwa kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim. Contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balas Said. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah kepada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guruku Hamad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Dalil nakli terkait hormat kepada orang tua. Dalil nakli tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna yang dakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23. 1. Perintah untuk hanya menyembah Allah. 2. Perintah berbuat ihsan atau baik. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi keniscayaan bagi setiap anak. 4. Larangan berkata buruk atau menyakitkan meski hanya sekedar "ah". 5. Berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia. Hadis tentang menghormati orang tua. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abdillah ibni Amrin qala ja'a rajulun ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihadi faqala ahayyu wa idza qala na'am qala fafihima fajahid. Artinya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin hendak ikut jihad berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis menghormati orang tua. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Kedua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad, salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. 3. Berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Hadis tentang menghormati guru. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, An Abi Umamah al-Bahiliyah qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidu wal akharu alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi kafadli ala atnakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arodina hatta nam lata fi juhriha wa hattal huta la yusallu na'ala mu'allamin nasil khaira. Artinya, dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian.
Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Isi dan kandungan hadis menghormati guru. 1. Tingginya derajat orang berilmu alim. 2. Kewajiban menghormati guru. 3. Tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. 2. Sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya iman. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kiat harus menghormati kepada orang tua maupun guru karena mereka orang yang lebih tua. Maka sewajarnya kita harus hormat dan patuh kepadanya. Tanpa ada mereka, kita tidak akan seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.